Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, mengancam akan mengenakan tarif tambahan pada China jika China memasuki Taiwan. Melansir Reuters, Trump akan menggunakan kekuatan militer untuk melawan blokade terhadap Taiwan oleh China. Mengatakan hal itu tidak akan terjadi karena Presiden China Xi Jinping menghormatinya. China mengklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri dan tidak pernah menolak penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya. Taiwan sangat menentang klaim kedaulatan Tiongkok. Trump, sebagai bagian dari upayanya untuk menarik pemilih dalam pemilihan umum yang ketat pada tanggal 5 November, di mana ia berhadapan dengan Wakil Presiden Demokrat Kamala Harris, telah mengajukan rencana untuk mengenakan tarif menyeluruh sebesar 10% hingga 20% pada hampir semua impor serta tarif sebesar 60% atau lebih pada barang-barang dari Tiongkok. Ini merupakan langkah-langkah yang menurutnya akan meningkatkan manufaktur AS. Selama masa jabatannya sebagai presiden dari awal tahun 2017 hingga awal tahun 2021, pendekatan agresif Trump terhadap Tiongkok ditegaskan oleh gelombang tarif yang menjerumuskan kedua negara ke dalam perang dagang yang menggerakkan pasar di seluruh dunia. Dalam wawancara dengan Wall Street Journal, Trump juga berbicara tentang invasi Rusia ke Ukraina, mengulangi klaimnya bahwa jika ia masih menjabat, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan melancarkan invasi tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif yang lebih tinggi untuk produk asal China jika kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan dagang. Ancaman tersebut semakin menambah aroma pesimisme mengenai deal dagang setelah sumber dari Beijing juga meragukan kesepakatan akan segera tercapai. Isu tarif rupanya masih menjadi permasalahan utama dari Washington dan Beijing untuk bisa mencapai deal dagang fase pertama. Hingga saat ini diperkirakan tarif dari Washington telah memukul sekitar 500 miliar dolar Amerika Serikat produk China yang dibalas dengan pengenaan tarif untuk 110 miliar dolar Amerika produk negeri Paman Sam oleh Beijing. Chains are being killed, and I said they had the worst year in 57 years. Now, with that being said, I have a good relationship with China. We'll see what happens. But I'm very happy right now. And if we don't make a deal with China, I'll just raise the tariffs even higher. Thank you very much. Ketegangan di Selat Taiwan kembali memanas antara China dan Taiwan. Kali ini Taiwan menuding blokade yang dilakukan China akan dianggap sebagai bentuk perang. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Koo, menyusul latihan militer China pekan lalu di mana mereka mensimulasikan blokade di sekitar pelabuhan Taiwan. Koo menilai dampak dari blokade ini tidak hanya akan dirasakan Taiwan tetapi juga dunia. Sebab 1 dari 5 kapal barang dunia melintasi Selat Taiwan, yakni jalur strategis bagi perdagangan global. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, China terus meningkatkan aktivitas militer di sekitar pulau tersebut. Dalam latihan terbaru yang mereka sebut Joint SWORD 2024B, China mensimulasikan serangan di laut dan darat serta menargetkan beberapa pelabuhan utama. Tak berselang lama, kapal induk Liaoning, kapal tertua di armada induk China, melintas di Selat Taiwan menuju utara. Kapal itu bergerak melewati Kepulauan Peratas, wilayah yang dikuasai Taiwan di Laut Cina Selatan, sebelum berlayar di sisi barat garis median Selat Taiwan, garis batas tidak resmi yang tidak diakui oleh Beijing. Karena itu, Koo memperingatkan blokade ini tidak hanya akan menjadi ancaman bagi Taiwan, tetapi juga bagi stabilitas perdagangan dunia. Amerika Serikat dan sekutunya seperti Kanada, Jerman, dan Inggris secara rutin melintasi Selat Taiwan untuk menegakkan kebebasan navigasi.
Namun tindakan ini sering memicu kemarahan dari Beijing yang mengklaim yurisdiksi penuh atas perairan tersebut. Sementara itu, wilayah semenanjung Taiwan kembali memanas. Kamis, 26 September 2024, Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut 43 pesawat Cina dan 8 kapal perang Angkatan Laut terdeteksi di sekitar pulau itu. Kemunculan jet tempur dan kapal perang Cina itu terjadi setelah kapal perang Jepang melintasi selat sensitif itu. Media Jepang menyebut kapal perusak Sazanami melakukan pelayaran pada waktu bersamaan dengan kapal Angkatan Laut dari Australia dan Selandia Baru. Ketiga negara berencana untuk melakukan latihan militer di Laut Cina Selatan atau LCS. Namun, ini membuat panas Cina yang mengklaim Taiwan dan perairan itu bagian dari wilayahnya. Cina mengatakan tidak akan pernah menghentikan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya. Beberapa tahun terakhir, Cina telah meningkatkan tekanan militer terhadap pulau itu. Sebelumnya, Cina menguji coba rudal balistik antar benua atau Intercontinental Ballistic Missile atau ICBM dalam latihan pertamanya dalam beberapa dekade pada Rabu. Beijing mengonfirmasi menembakkannya ke Samudra Pasifik. Peluncuran tersebut memicu protes dari negara-negara kawasan. Jepang mengatakan mereka tidak diberi pemberitahuan sebelumnya dan menyatakan kekhawatiran serius tentang latihan militer Beijing. Di sisi lain, Australia mengatakan bahwa mereka sedang mencari penjelasan atas peluncuran tersebut. Negeri Kanguru menambahkan mereka khawatir dengan tindakan apapun yang mengganggu stabilitas dan meningkatkan resiko salah perhitungan di kawasan tersebut. Selandia Baru mengatakan peluncuran rudal tersebut yang mendarat di Pasifik Selatan merupakan perkembangan yang tidak diinginkan dan mengkhawatirkan. Seorang juru bicara Menteri Luar Negeri Wellington berjanji untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan Sekutu Pasifik saat rinciannya menjadi jelas.